Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang di antara kita ada yang lagi ngerasain kesepian dan dijauhi banyak orang, maka insya Allah berarti dia sudah menemukan video yang tepat. Siapa yang bantu untuk temukan video ini? Jelas Allah yang membantu, yang menolong untuk menemukan video ini. Dan mungkin lewat video ini ada petunjuk-petunjuk yang bisa teman-teman ambil untuk melapangkan hatinya. Karena Allah tahu semua keluhan kita, apapun itu. Dan memang Allah lah yang paling bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin saat inilah saat yang paling menghancurkan di dalam hidup kita. Karena kita merasa sudah gak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada tempat untuk cerita, mengadu, berkeluh kesah, atau sekedar menemani kita. Tapi dengan keadaan itu, seolah-olah Allah berkata kepada kita, "Wahai hambaku yang merasa sendiri karena di grup diabaikan. Wahai hambaku yang merasa sendiri setelah di lingkungan komunitas dan di dalam kantor tidak ada yang mau sepakat dengan dia, yang selalu mematahkan pendapat-pendapatnya. Wahai hambaku yang sekarang merasa sendiri karena tidak dihargai dalam lingkungan keluarga. Wahai hambaku yang merasakan sendiri setelah ditinggalkan, yang merasakan sendiri karena teleponnya selalu di-reject, mungkin WA-nya juga tidak di-read, atau di-read alias dibaca tapi nggak pernah dibalas. Tenang wahai hambaku, jangan takut. Aku tidak akan kemana-mana dan aku selalu bersamamu wahai hambaku. Dan hal itu memang telah Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Kata Allah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu takut, jangan sedih. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah sampaikan. Bersabarlah kamu wahai hambaku atas keadaan ini, dan datang kepadaku, jangan datang kepada yang lain. Di saat-saat seperti inilah engkau paling butuh aku. Walaupun sebenarnya di setiap keadaan dalam kehidupan, di semua situasi, di setiap saat kita selalu butuh Allah. Tapi kadang kita tidak sadar. Mungkin kesedihan inilah yang membuat kamu sadar bahwa selama ini ada Allah yang tidak pernah kau datangi. Tapi maha baiknya Allah selalu menyambut kita ketika kita datang sebagai orang yang bersih dari dosa, ataupun datang sebagai pendosa. Allah akan tetap terima. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah minta kita untuk sabar atas semua ujian yang kita alami. Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi tunggu dulu. Apakah dengan sabar saja sudah cukup Allah tolong kita? Ternyata belum. Masih di dalam surat yang sama, ayat yang sama, Al-Baqarah 153, di ayat sebelumnya Allah sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Kata Allah, selain sabar, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Selain sabar, ternyata Allah juga minta kita untuk sholat. Di dalam sholat itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, itu juga sebagai wasilah cara kita untuk merayu Allah.
agar mau melapangkan hati kita, agar Allah menguatkan hati jiwa kita untuk menjalani keadaan yang seperti ini. Dan semoga dengan itu juga Allah bukakan pintu hati orang-orang yang membenci kita, yang iri, dengki, dendam sama kita. Kalau kita sudah bersama Allah, kita sudah dekat dengan Allah, maka tidak ada yang mampu merisaukan hati kita. Percaya itu, yakini itu. Biarkan saja manusia-manusia yang lain ninggalin kita, nyuekin kita, marah sama kita, benci sama kita, iri sama kita, dendam sama kita. Biarin saja, biarin mereka semua ninggalin kita, selama kita tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, tidak pernah dengan sengaja bikin kesalahan, bikin mereka marah, maka berarti ini semua di luar kehendak kita. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai hambaku, dan aku tidak akan pernah membencimu.